Halo sahabat Nur Kamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nur Kamal TV. Sesaat lagi kami akan menceritakan perjalanan religi ke kota Cirebon dan ke kota Demak, dengan tujuan untuk berziarah ke para wali yang dimakamkan di sana. Ini adalah awal keberangkatan kami dari Majelis Nur Kamal menuju Star Point ke rumah Bapak Haji Kholil, salah seorang jamaah peserta ziarah. Semua jamaah sudah sepakat berkumpul di sana dan akan berangkat bersama sekitar pukul 12 malam. Sebagian sudah duluan sampai di Star Point dan sedang menunggu kedatangan jamaah lainnya. Semua fasilitas yang berkaitan dengan wisata religi ini sudah dipersiapkan oleh panitia yang sudah berpengalaman. Mulai dari bus pariwisata antar provinsi, penginapan, alat komunikasi, sampai pada keperluan darurat untuk para jamaah selama di perjalanan. Ini adalah rumah Bapak Haji Kholil sebagai Star Point tempat kami berkumpul sebelum berangkat. Kendaraan bus yang akan mengantarkan ke setiap lokasi ziarah pun sudah diparkir di sana. Sebelum berangkat sambil menunggu jamaah lain, kami dijamu makanan ringan dan kopi hitam spesial yang disajikan langsung oleh Bapak Haji Kholil. Beliau ternyata seorang barista yang sudah mahir. Setelah semua berkumpul, kami pun menuju bis dan bersiap untuk berangkat. Setiap peserta ziarah sudah membawa perlengkapan masing-masing untuk keperluan selama di perjalanan. Panitia dan kru dengan sigap memeriksa ulang semua hal yang berkaitan dengan wisata religi ini. Mulai dari pengecekan kehadiran semua peserta ziarah, makanan dan minuman, sampai pada perlengkapan P3K sebagai persiapan selama di perjalanan. Setelah cek and recheck dan semua sudah dipastikan aman, Pak Sopir pun siap membawa bis untuk mengantarkan kami ke setiap lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Rencana wisata religi kali ini adalah kota Cirebon dan kota Demak, untuk berziarah ke makam para wali di kota-kota tersebut. Yakni ke makam Sunan Gunung Jati, makam Sunan Para Raja di Demak, dan makam Sunan Kalijaga. Sebelum berangkat, salah seorang sesepuh memberikan wejangan singkat kepada para peserta untuk meluruskan niat dan tujuan sekaligus berdoa agar selama di perjalanan diberi kelancaran dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah la'alakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanallazi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim wa hum yurzaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man jara ulama kajaroni wa man jarani kana ma'i fil jannah. Sidang jamaah ziarah Wali Songo anu sangat dipihormat
Pin alhamdulillah orang sadaya dina saat ieu dina suasana anu luar biasa margi panginten kabiasaan orang teh nuju gelap dina pangimpenan wayah kieu teh. Alhamdulillah dina saha ieu Alhamdulillah, dini hari menjelang subuh, kami sudah sampai pemberhentian bus di Cirebon. Para jamaah segera bersiap mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Sunan Gunung Jati. Tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Lokasi masjid tersebut berada satu komplek dengan makam Sunan Gunung Jati dan keluarganya. Namun bagi masyarakat umum, tak banyak yang mengetahui jika di dalam komplek makam ada sebuah masjid. Lokasi masjid sendiri tidak jauh dari pemberhentian bis, sehingga cukup berjalan kaki saja kami bisa sampai ke sana. Selama perjalanan menuju masjid tersebut, kami melewati toko-toko dan kios-kios yang menawarkan berbagai keperluan ziarah. Tentu saja mereka sudah paham betul keperluan apa saja yang diperlukan para pengunjung saat berziarah ke makam waliullah tersebut. Mulai dari wangian, sandal jepit, tasbih, dan aksesoris ciri khas Cirebon untuk dijadikan oleh-oleh atau cindera mata. Bukan itu saja, di tempat ini pun banyak rumah makan untuk para pengunjung yang ingin mencicipi beragam makanan khas Cirebon. Selain itu, tersedia juga fasilitas umum seperti toilet dan kamar mandi. Perlu sahabat ketahui, bahwa Masjid Sunan Gunung Jati bukan masjid pertama yang didirikan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Namun, masjid dengan dinding dan lantai putih bersih itu, menjadi salah satu basis syiar Islam cucu Prabu Siliwangi saat itu. Sunan Gunung Jati berwasiat dan berharap agar masjid ini terus dijaga dan dimakmurkan. Beliau juga mengajarkan kepada siapapun untuk menyayangi fakir miskin. Usai sholat subuh berjamaah, kami pun segera menuju makam waliullah Sunan Gunung Jati untuk berziarah. Lokasinya tidak jauh dari masjid dan masih satu kompleks sehingga hanya butuh beberapa menit saja sudah sampai di makam. Kebetulan saat itu pintu utama menuju makam tidak dibuka, sehingga kami berziarah ke lokasi lain yang masih di sekitar makam. Terlihat jamaah dari rombongan lain sudah terlebih dahulu sampai dan mereka sedang berdoa. Kami pun kemudian mencari tempat kosong untuk keperluan yang sama. Kali ini, doa dan zikir saat berziarah dipimpin oleh guru kami Ustadz Ishak Abdurrahman Nur Kamal. Para jamaah mengikuti semua instruksi dan wejangan sebelum dan saat berziarah di makam Sunan Gunung Jati.
Setelah selesai, para jamaah kembali ke terminal bis untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Di antara jamaah, ada yang berkumpul di warung nasi untuk sarapan pagi bersama keluarga. Di sekitar terminal bis ini, banyak menu makanan khas Cirebon yang bisa dicoba para peziarah. Di antara makanan khas Cirebon yang paling banyak disukai pengunjung adalah empal gentong, tahu gejrot, sate kalong dan nasi lengko. Jamaah Nurkamal lainnya, lebih suka memilih sarapan pagi dengan membeli bubur ayam, gorengan, dan jajanan ringan lain di sekitar terminal. Usai sarapan pagi, kami bersama rombongan, melanjutkan perjalanan menuju kota Demak. Rencananya akan berziarah ke makam Sunan Raja-Raja Demak dan ke makam Sunan Kalijaga. Tak terasa, rombongan jamaah Nurkamal telah sampai di terminal bis di kota Demak. Destinasi pertama di kota ini adalah Masjid Agung Demak. Selain untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, juga berziarah ke makam para sunan dan para raja yang letaknya berdekatan dengan masjid. Untuk sampai ke Masjid Agung, kami menaiki delman atau kretek yang sudah menjadi tradisi daerah tersebut saat menyambut kedatangan para peziarah. Selain delman, pengunjung juga bisa menaiki beca, sekalian menikmati pemandangan di sekitar lokasi. Di sebelah kiri kami, sudah terlihat Masjid Agung Demak. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang paling terkenal di Indonesia, alasannya karena memiliki nilai sejarah dan nilai keagamaan. Masjid yang terletak di kota Demak, Jawa Tengah ini, dibangun pada masa pemerintahan Raden Patah pada abad ke-15. Meskipun masjid ini sudah berusia ratusan tahun, keindahan dan keagungan bangunannya masih terlihat hingga saat ini. Sesampainya di lokasi, segera kami mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tempat wudhu di masjid ini sangat baik dan bersih. Terdapat banyak keran air dan toilet sebagai fasilitas bagi para pengunjung, khususnya yang bermaksud berziarah.
Usai berwudu, jamaah Nur Kamal segera masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kali ini sholat diimami oleh guru pembimbing, Ishak Abdurrahman Nur Kamal. Di masjid ini terdapat 4 pilar atau soko guru yang melegenda dan sudah terkenal di seluruh Nusantara. Keempat pilar tersebut memiliki makna filosofi mendalam dan menjadi pegangan umat Islam, yakni Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Pilar atau soko guru di Masjid Agung Demak tersebut merupakan tiang utama penyangga kerangka atap masjid yang dibuat oleh Raden Patah bersama Wali Songo saat mendirikan masjid. Terbuat dari kayu jati dengan tinggi masing-masing 17 meter. Bagi umat Islam, angka 17 ini melambangkan jumlah rokaat sholat wajib sehari semalam. Sehabis sholat zuhur, para jamaah Nur Kamal menziarahi makam para sunan dan raja-raja Kesultanan Demak. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Agung, hanya beberapa meter di sebelah barat laut masjid. Terdapat 3 makam utama yang ada di Kasepuhan. 1. Makam Raden Patah yang saat itu merupakan Sultan Demak pertama. 2. Makam Raden Pati Unus yang dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor, Raja Demak kedua. 3. Makam Dewi Murtosimah yaitu Permaisuri Raden Patah. Adapun di sisi kanan kiri makam utama terdapat sejumlah makam lain, salah satunya adalah makam Pangeran Benawa yang bergelar Prabu Wijaya. Panjang makamnya boleh dibilang tidak lazim karena lebih panjang dari makam pada umumnya. Yang lainnya adalah makam Sultan-Sultan Demak dan para abdi saat itu. Makam Sultan Demak III yang bernama Raden Trenggono, makam Pangeran Sedolepen yang bernama Raden Surowiyoto, dan makam putra Raden Patah yang bernama Raden Husen. Di makam ini, kami berdoa bersama, mendoakan para pejuang Islam yang kini dimakamkan di lokasi tersebut. Berharap sekali bisa meneruskan perjuangan dakwah mereka meski di zaman yang berbeda. Doa ini dipimpin sendiri oleh pimpinan Jamaah Majelis Nur Kamal, Ishak Abdurrahman Nur Kamal. Setelah selesai berziarah di tempat ini, para jamaah kembali ke terminal bis untuk melanjutkan perjalanan religi ke tempat lain, yakni ke makam Sunan Gunung Jati. Beberapa jamaah menyempatkan diri membeli oleh-oleh untuk sanak saudara yang saat ini tidak ikut serta berziarah. Untuk kembali ke terminal bis, kami memakai jasa ojek karena jaraknya cukup jauh jika dengan berjalan kaki. Terlihat pangkalan ojek yang sudah terbiasa antar jemput para peziarah yang datang ke tempat itu.
Tak lama di perjalanan, akhirnya kami pun sampai di terminal bis dekat lokasi makam Sunan Kalijaga. Mana bara tegong teh? Mana gua botol jalan. Untuk mencapai makam Sunan Kalijaga, para jamaah harus berjalan kaki melewati toko-toko di sekitar lokasi itu. Ini adalah gerbang masuk makam di bagian depan yang letaknya di pinggir jalan. Lokasi makam tersebut adalah di Jalan Raden Sahid, Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga adalah tokoh besar anggota Wali Songo yang sangat berjasa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Makamnya selalu menjadi tujuan wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan masyarakat karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Nama kecil beliau adalah Raden Sahid, atau sering dieja dengan Raden Said. Jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Di sekitar makam Sunan Kalijaga terdapat pula makam-makam lain, di antaranya makam Panembahan Pengulu, cucu Sunan Kalijaga, makam abdi kinasihnya yaitu Kiai dan Nyai Derik, makam Dewi Rosowulan, adiknya, dan makam Raden Tumenggung Wilatikta, ayahandanya. Selain rombongan jamaah Nur Kamal, terlihat jamaah lain yang juga bermaksud berziarah. Mereka berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa, bahkan ada juga yang berasal dari luar Jawa. Rombongan jamaah Nur Kamal sendiri tengah berkumpul dan bersiap-siap untuk melaksanakan acara pokok mengikuti pimpinan ziarah, yakni memberi salam, berdoa, dan bersolawat. Seperti biasa, pimpinan selalu mengingatkan para jamaah untuk meluruskan niat dan tujuan datang ke makam ini. Tujuannya, agar terhindar dari berbagai kemusyrikan. Panitia ziarah beserta kru selalu sibuk mengecek kondisi dan keberadaan peserta ziarah. Jangan sampai ada satu peserta pun yang ketinggalan atau nyasar ke tempat lain. Hal ini dikarenakan tempat seperti ini cukup padat dan ramai para pengunjung dari berbagai kota. Seusai berziarah, kami pun kembali ke tempat pemberhentian bis dengan berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan wisata religi ke makam waliullah lainnya. Rencananya akan berkunjung ke makam Sunan Kudus dan ke makam Sunan Muria. Demikian perjalanan kami ke kota Cirebon dan ke kota Demak. Nantikan informasi kami selanjutnya masih di channel Nur Kamal TV. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.